Halo guys, selamat datang kembali bersama kami di channel ini. Pada video kali ini kita mencoba membahas kembali tentang kasus Vina dan Eki. Semoga saja kebenaran ini akan terungkap. Bapak Prabowo itu setahu saya 2016 lalu di Cirebon itu penangkapan narkoba, bandar narkoba itu di awalnya. Kemudian teman-temannya Bapak itu tuh sering main ke rumah Bapak itu, diketahui oleh Iki. Ya Bapak polisi ya, netizen kalau keluar-keluar itu udah pasti pakai data. Kalau polisi ini keluar-keluar tanpa ada bukti, berkoar tanpa bukti itu cacat otak, cacat hukum. Aduh, kalau saya bilang otak polisi ini udah mentok banget, udah mentok. Sudah tidak tahu cara untuk mikir, bahkan foto saja bisa dijadikan sebagai acuan. Lebih kasihannya lagi hukum di negara ini kalian rusak hanya karena uang haram yang Eki temannya si Peggy Perong, anaknya Bupati Cirebon. Lo jangan bilang kami tidak bawa data. Demi kasus Vina dan Eki, hari ini nih, Ibu Widya harus melepaskan egonya dan ibu pemberani ini harus berkata jujur kepada polisi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi ya videonya Bapak polisi ya. Netizen kalau keluar-keluar itu udah pasti pakai data. Justru kalau keluar-keluar polisi itu tanpa data. Nah, polisi ini bilang kematian Vina, matinya sangat rahangnya, ya lehernya patah. Ada bekas senjata tumpul, ada bekas senjata tajam. Senjata itu di mana? Di mana senjatanya? Itu saya bilang, kalau polisi ini koar-koar tanpa ada bukti. Berkoar tanpa bukti itu cacat otak, cacat hukum. Silahkan di komen ya guys, biar tambah rame. Sekarang Pak Polisi bilang katanya Vina mati dengan begitu tragis. Ini Vina kan mati dikerok, mati dibunuh, mati di. Kok yang jadi bahannya ini fotonya Peggy bangunan. Itu pun foto nggak tahu tahun kapan tuh foto. Dan kedua, bahan acuan polisi ini, kenapa Peggy itu mengganti nama dengan Robi? Aduh, kalau saya bilang otak polisi ini udah mentok banget, udah mentok. Sudah tidak tahu cara untuk mikir, bahkan foto saja bisa dijadikan sebagai acuan. Menurut kamu bagaimana ini guys? Katanya yang namanya Peggy ada berapa tadi? Wah, ada puluhan lah. Tapi kok mentok-mentok katanya Peggy bangunan. Karena Peggy ini nggak punya duit, dia orang miskin, dia tamat SMP, ya dia papain aja bisa. Itu yang ada dalam otak polisi, ya. Peggy Setiawan tahun 2016, cuman diderekin motornya tok. Itu pun tanpa surat di bawah motor itu. Katanya motor itu udah hilang. Seharusnya kalau hak orang lain tidak boleh hilang, harus ada amanah. Nah, motor aja bisa hilang. Bagaimana dengan akalnya polisi? Nggak hilang, ya. Mau aja ketawa kalau lihat polisi ini, dia dendeng-dendeng tuh fotonya si Peggy sama perempuan dua ya. Nyamuk aja ketawa. Nyamuk aja ketawa kata beliau guys. Gimana nih? Ya. Kalau sekiranya dulunya ada Peggy lain, kenapa tidak coba ditangkap? Itu Peggy anaknya bupati. Apa kendalanya? Apa duitnya terlalu banyak? Ya, apa memang bersekongkol? Ini waras apa enggak? Coba kalau punya kemampuan, punya keberanian, ya, tidak makan uang haram polisinya, coba ditangkap itu Peggy Perong, anaknya Bupati Cirebon. Bisa nggak? Punya keberanian nggak? Apa duitnya begitu banyak? Anda bilang tadi kita harus kasihan terhadap kejiwaan dari keluarganya Vina. Saya sih kalau sama Vina ya saya kasihan ya. Matinya dia matinya dia bukan satu orang loh yang perkosa. Sudah ini dibuang ke jembatan, katanya diangkat lagi taruh di trotoar. Ya kita kasihan. Tapi lebih kasihan lagi hukum
yang kalian hianati ini. Lebih kasihannya lagi hukum di negara ini kalian rusak hanya karena uang haram yang ingin kalian terima. Lebih kasihan. Kalau Pina, kita kasihan dia meninggal. Nah ini dia guys. Tapi sebaliknya saya berpikir, Pina ini pergaulannya seperti apa? Dia pacarannya sama siapa sebelum sama si Eki, anaknya polisi? Karena sejarah kematian Pina, ya, Pina ini pacaran sama si Egi. Egi ini adalah geng motor, temannya Eki, temannya si Peggy Perong, anaknya Bupati Cirebon. Ya, lo jangan bilang kami tidak bawa data. Ya, kami nggak mau jual mulut di sini, apalagi saya. Ya, si Pina ini pernah pacaran sama si Egi. Ya, setelah putus sama si Egi, Eginya minta balik, Pinanya nggak mau. Terus si Pina ini malah pacaran sama si Eki, sedangkan Eki ini adalah sahabatnya si Egi, yang motor juga. Jadi karena itulah masalahnya, si Egi ini masih sayang sama Pina, tapi si Pina udah nggak mau. Kita baca statusnya Pina ya. Bunyinya gini, Egi katanya kirim video jorok katanya, so kegantengan katanya gitu. Kita baca statusnya itunya Pina, ya. Dan di ininya Peggy juga ada si Pinanya. Itu cinta pertamanya mungkin si Pina sebelum percayaan sama si Eki, anaknya polisi. Pergaulan perempuan yang bergaul sama geng motor udah tentu tidak benar. Apalagi kalau kita lihat Pina ciuman bukan suami istri ya. Di dalam hukum Islam kita diajarkan untuk menjaga keseharian kita, karena sakaratul maut akan datang sebagaimana gaya kehidupan kita sehari-hari. Kenapa para ulama selalu mengajarkan kita untuk memperbaiki gaya hidup kita, pola kehidupan? Karena gaya itu akan terbawa, bagaimana gaya hidup begitu juga sakaratul maut itu kan datang. Ya, kita orang Islam tentu percaya dengan hukum dalam Islam. Nah, bukan kita nggak kasihan, tapi kalau kita lihat gaya hidupnya Pina ya, yang sangat bebas dengan orang laki ya, dengan belum menikah udah ciuman, udah ada satu ini ya komentar ya dari Pina yang saya baca statusnya dia ya. Terima kasih ya kamu sudah ngantarin saya. Kamu puas nggak sama aku? Itu yang kamu mau salahin siapa? Siapa yang akan kamu salahkan? Ya, Pina pacarannya siapa? Yang dia siapa? Yang perkosa siapa? Kok tiba-tiba Peggy Setiawan buruh bangunan yang ditangkap? Alasannya satu, karena dia dipanggil sebagai Robi di Bandung. Sedangkan Peggy Setiawan, geng motor, tidak mau diakui oleh ibunya. Ya, malah dibuang oleh ibunya. Diakui sebagai anaknya Cecep. Lebih gilanya lagi, di kartu kakak, katanya anaknya Cecep itu anak pertamanya, namanya Peggy Setiawan. Dibaca kelanjutannya kok perempuan. Terus otak you di mana, bro? Jangan bilang kami cuap-cuap tambah data. Kami berdata kalau kami cuap-cuap. Kami bukan polisi ya yang makan uang haram. Ini luar biasa guys. Pasti ada yang merasa diwakili ya. Tapi kecuali aku ya guys. Sekarang mari kita lihat bagaimana permintaan dari Ibu Widya kepada Bapak Menhan Prabowo. Kali ini Ibu Widya melepaskan egonya, karena kita tahu selama ini Ibu Widya tidak mendukung Bapak Prabowo. Semoga saja kebenaran ini akan terungkap. Bapak Prabowo itu setahu saya 2016 lalu di Cirebon itu penangkapan narkoba, bandar narkoba itu di awalnya. Kemudian teman-temannya Bapak itu tuh sering main ke rumah Bapak itu, diketahui oleh Iki. Ya Eki jadi sasaran. Ya kemudian Pina itu dijemput, ya terjadilah seperti itu. Ya kita akan mencari pelaku pembunuhan Iki dan Vina sampai tuntas. Kenapa pelaku sajam kok 8 orang itu yang dipenjarakan kemudian sampai diangkat kembali, kemudian menumbalkan kuli bangunan juga.
Ini ada apa? Menjadi pertanyaan publik. Itu. Jadi seperti itu. Oke guys, demikian aja video untuk kali ini. Silakan ikutin terus updatean-updatean dari kami, karena kami akan terus mengikuti perkembangan kasus Vina Eki ini hingga tuntas, biar kita sama-sama tahu bagaimana hasil akhirnya.